Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alladzi idza aradallahu bi'abdin min ibadihi khaira yufaqihu fid din. Wassalatu wassalamu ala nabiyhi wa rasulihil mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi hadana li syar'ihil qawim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Berikut ini kita akan membicarakan tentang sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Musannif berkata, faslun, wa sholatul idaini sunnatun muakkadatun wa hiya raka'atani yukabbiru fil ula sab'an siwa takbiratil ihram wa fi tsaniyati khamsan siwa takbiratil qiyam wa yakhtubu ba'daha khutbataini yukabbiru fil ula tis'an wa fi tsaniyati sab'an wa yukabbiru min ghurubi syamsi min lailatil 'idi ila ay yadkhulal imamu fis salati wa fil adha khalfas salawatil mafrudat min subhi yaumi arafah ilal asri min akhiri ayyamit tasyriq. Salat Idul Fitri dan Idul Adha hukumnya sunnah muakkad bagi setiap muslim di rumah atau sedang dalam bepergian, bagi yang merdeka maupun hamba sahaya, laki-laki maupun perempuan, kecuali mereka yang berparas cantik dan yang bertingkah laku tidak sopan atau genit. Maka mereka itu hanya disunnahkan melaksanakan sholat Id di rumah dan tidak disunnahkan menghadiri serta melaksanakannya di tempat-tempat umum yang menjadi tempat pelaksanaan sholat Id, baik dilakukan secara berjamaah atau sendirian. Akan tetapi, bagi yang melakukan sholat Id secara sendirian, maka sholat Idul Fitrinya atau Idul Adhanya tidak disunnahkan melaksanakan khutbah. Dan waktu pelaksanaan sholat tersebut adalah antara terbitnya matahari dan tergelincirnya matahari ke arah barat. Salat Idul Fitri dan Adha terdiri dari 2 rakaat dengan membaca takbir 7 kali selain takbiratul ihram pada rakaat pertama dan takbir sebanyak 5 kali pada rakaat kedua selain takbir berdiri dari sujud. Dan sesudah sholat Idul Fitri dan Adha usai dilakukan, maka khatib wajib membaca 2 khutbah. Khutbah pertama membaca takbir Allahu Akbar sebanyak 9 kali, dan khutbah kedua membaca takbir sebanyak 7 kali. Sunnah membaca takbir seperti bacaan berikut: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah,
wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Nah, bacaan takbir di atas sunnah dibaca sejak terbenamnya matahari pada malam hari raya Idul Fitri sampai imam masuk ke masjid untuk melaksanakan sholat Id secara berjamaah. Sedang dalam Idul Adha hendaknya membaca takbir setelah sholat fardu ada maupun qadha, begitu pula setelah sholat sunnah mutlak dan sholat jenazah. Dimulai dari waktu subuh di hari Arafah hingga menjelang akhir waktu asar pada hari terakhir di hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Adapun contoh niat dalam sholat Idul Fitri bagi yang melakukannya secara sendirian adalah sebagai berikut. Usolli sunnata Idul Fitri raka'ataini lillahi ta'ala. Niat aku melaksanakan sholat Idul Fitri 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Itu jika sendirian. Akan tetapi jika menjadi makmum, ya usolli sunnata Idul Fitri raka'ataini makmuman lillahi ta'ala. Kalau imam, ya maka kata makmuman diganti imaman lillahi ta'ala. Sedangkan contoh niat dalam sholat Idul Adha yaitu tinggal mengganti usolli sunnata Idul Fitri, diganti saja dengan Idul Adha. Usolli sunnata Idul Adha. Demikian. Adapun mengenai syarat dan rukun serta sunnah-sunnah dalam sholat Id sama halnya dengan sholat fardu. Hanya saja dalam pembacaan surat pada rakaat pertama disunahkan memakai surat Qaf, dan pada rakaat kedua disunahkan memakai surat Iqtarabat. Berikutnya kita akan menjelaskan tentang sholat gerhana bulan maupun matahari. Nah, dasar dari hukum disyariatkannya sholat tersebut itu adalah ayat Al-Quran yang berbunyi, La tasjudu lisyamsi wala lilqamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Janganlah kalian semua bersujud kepada matahari dan bulan, tetapi bersujudlah kalian semua kepada Allah yang telah menciptakan keduanya. Jika kalian semua menyembah hanya kepada Allah. Berikut redaksi dalam kitab takrib. Faslun. Wa sholatul kusufi sunnatun muakkadatun. Fa in fatat lam tuqda. Wa yusalli li kusufi syamsi wa khusufil qamari raka'ataini fi kulli raka'atin qiyamani yutilul qira'ata fihima wa ruku'ani yutilut tasbiha fihima duna sujud wa yakhtubu ba'daha khutbataini wa yusirru fi kusufi syamsi wa yajharu fi khusufil qamar. Salat gerhana itu hukumnya sunnah muakkad bagi setiap muslim di rumah atau sedang dalam bepergian, bagi yang merdeka maupun hamba sahaya, laki-laki maupun perempuan. Apabila tidak sempat melaksanakan, maka sholat ini tidak perlu diqadha, karena sholat ini adalah jenis sholat yang mempunyai sebab. Jadi apabila sebabnya hilang, maka kesunahannya pun
hilang juga. Sholat gerhana matahari dan gerhana bulan itu dilakukan dengan 2 rakaat. Dalam setiap rakaat itu ada kewajiban berdiri 2 kali dengan membaca surat Quran yang panjang setelah bacaan Fatihah, seperti Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, dan Al-Maidah. Akan tetapi bacaan ini hukumnya sunnah, jadi tidak wajib. Dan melakukan 2 ruku dengan membaca bacaan tasbih yang panjang pula, tanpa sujud tapi ya. Dan setelah sholat tersebut usai, maka imam membaca 2 khutbah. Dalam sholat gerhana matahari itu bacaan Fatihah dan suratnya itu disunahkan pelan. Sementara sholat gerhana bulan itu disunahkan membacanya itu secara jahar atau keras. Jadi urutan dalam pelaksanaan sholat gerhana matahari maupun bulan secara sempurna adalah sebagai berikut. Pertama adalah takbiratul ihram dengan disertai niat. Niatnya sebagai berikut. Niat sholat gerhana matahari adalah usolli sunnata kusufi syamsi raka'ataini lillahi ta'ala. Niat aku sholat sunat gerhana matahari 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Itu jika sendirian. Apabila sedang menjadi makmum, ya usolli sunnata kusufi syamsi raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Jika menjadi imam, ya tinggal mengganti kata ma'muman itu menjadi imaman. Adapun niat sholat gerhana bulan itu hanya tinggal mengganti kata kusufi syamsi dengan kata khusufil qamar. Kedua, membaca ta'awul. Kemudian ketiga, membaca Fatihah. Lalu melaksanakan ruku, tentu dengan tumakninah ya. Kemudian i'tidal, tentu dengan tumakninah pula. Kemudian membaca Fatihah untuk yang kedua kalinya. Lalu ruku untuk yang kedua kalinya juga. Kemudian i'tidal untuk yang kedua kalinya. Sama seperti halnya sholat-sholat yang lain, untuk ruku, i'tidal, atau nanti setelah itu kan sujud, itu semuanya ada tumakninahnya. Setelah i'tidal untuk yang kedua kalinya itu, kemudian urutan selanjutnya adalah melaksanakan sujud. Kemudian duduk di antara 2 sujud, kemudian sujud lagi, lalu berdiri lagi dan melakukan hal yang sama sebagaimana urutan di atas. Nah, sehabis sujud pada rakaat kedua, maka dia lalu duduk untuk membaca tahiyat sebagaimana biasanya, kemudian salam. Nah, begitulah kira-kira urutan daripada pelaksanaan sholat gerhana matahari maupun gerhana bulan. Baru setelah itu semua dilakukan, maka imamnya melaksanakan khutbah dengan 2 khutbah sebagaimana khutbah dalam sholat Jumat. Berikutnya Syekh Abu Syuja akan menjelaskan tentang tata cara sholat istisqa. Faslun. Wa sholatul istisqa'i masnunatun
faya'muruhumul imamu bit taubati was sadaqati wal khuruji minal mazalimi wa musalahatil a'da'i wa siyamu thalathati ayyamin thumma yakhruju bihim fil yawmir rabi' fi thiyabi bidlatin wastikana wa tadarru'in wa yusalli bihim rak'ataini ka salatil 'aidaini thumma yakhtubu ba'dahuma wa yuhawwilu rida'ahu wa yukatsiru minad du'a'i wal istighfar. Salat istisqa atau memohon hujan kepada Allah Subhanahu wa taala itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Yaitu pada saat salat itu dibutuhkan karena misalkan lama tidak turun hujan. Apabila demikian halnya, maka seorang imam atau pemimpin masyarakat hendaknya memerintahkan masyarakatnya untuk banyak bertaubat, banyak bersedekah, menjauhi segala bentuk kezaliman, berdamai dengan musuh, dan melakukan puasa selama 3 hari. Kemudian pada hari keempat, imam keluar ke tanah lapang bersama mereka dengan memakai pakaian kesehari-harian tanpa berdandan, dengan hati khusyuk dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan disunahkan tetap dalam keadaan berpuasa. Kemudian seorang imam tadi atau penggantinya itu mengerjakan sholat 2 rakaat secara berjamaah dengan tata cara sholat sebagaimana dalam sholat Aid. Nah, setelah sholat itu dilakukan, maka kemudian dilanjutkan dengan pembacaan khutbah sebagaimana khutbah dalam sholat Aid. Hanya saja takbirnya diganti bacaan istighfar dengan ucapan sebagaimana berikut: Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kemudian setelah pembacaan khutbah kedua mencapai kira-kira 2/3-nya, maka sang khatib bersama-sama jamaah disunnahkan membalikkan selendangnya dengan menjadikan selendang bagian kanan ke tempat selendang bagian kiri, dan bagian atas selendang dijadikan bagian bawah selendang dalam keadaan menghadap kiblat, serta memperbanyak doa dan istighfar. Adapun doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai berikut: Allahumma ja'alha suqya rahmatin wa la taj'alha suqya azabin wala mahqin wala bala'in wala hadmin wala gharaqin. Allahumma ala zirabi wal akami wa manabitis syajari wa butunil awdiyah. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma asqina ghaithan mughitha hani'an mari'a mari'an sahan amman ghadaqan tabaqan mujallilan daiman ila yaumiddin. Allahumma asqina al-ghaitha wa la taj'alna minal qanitin. Allahumma inna bil ibadi wal biladi minal jahdi wal ju'i wad dhanki ma la nashku illa ilaik. Allahumma anbit lana zar'a wa adirra lana tar'a wa anzil alaina min barakatis sama wa ambit lana min barakatil ardi wakshif anna minal bala'i ma la yakshifuhu ahadun ghairuk. Allahumma inna nastaghfiruka innaka kunta ghaffara fa arsilis samaa alaina midrara. Arti dari doa di atas adalah: Ya Allah, jadikanlah hujan ini sebagai siraman
yang membawa rahmat, dan jangan jadikan ia sebagai siraman yang membawa azab, kecelakaan, bencana, kehancuran, dan ketenggelaman. Ya Allah, jadikanlah hujan ini meresap di bukit dan onggokan tanah, serta menyirami akar-akar tumbuhan dan lembah-lembah. Ya Allah, jauhkanlah dari kami dan janganlah jadikan ia bencana bagi kami. Ya Allah, turunkan kepada kami hujan deras yang menyenangkan, mengalir luas lagi lebat dan merata sampai hari kiamat. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami dan janganlah jadikan kami termasuk orang-orang yang putus asa. Ya Allah, sesungguhnya para hamba-Mu dan negeri-negeri sedang mengalami kelelahan, kelaparan, dan kesempitan yang tidak bisa kami adukan kecuali kepadamu. Ya Allah, tumbuhkanlah untuk kami tanaman-tanaman dan perbanyaklah untuk kami susu hewan peliharaan kami. Turunkanlah kepada kami berkah langit dan tumbuhkanlah untuk kami berkah bumi. Hilangkanlah musibah dari kami. Tidak akan ada yang mampu menyibaknya selain Engkau, ya Allah. Ya Allah, kami memohon ampunan-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun. Turunkanlah kepada kami hujan yang lebat dari langit. Nah, kemudian wa yaghtasilu fil wadi idza sala wa yusabbihu lir-ra'di wal barqi. Jadi apabila air telah mengalir, hendaknya mandi ya, di lembah, dan kemudian ketika ada petir dan kilat maka disunahkan membaca tasbih. Berikutnya Syekh Abu Syuja akan menjelaskan tentang tata cara sholat khauf, yaitu sholat pada situasi terancam karena serangan musuh dalam peperangan. Faslun. Wa sholatul khawfi ala salasati adrubin ahaduha ayyakuna al-aduwu fi ghairi jihatil qiblah fa yufarriquhumul imamu firqataini firqatun taqifu fi wajhil aduwi wa firqatun khalfahu fa yusalli bil firqati allati khalfahu rak'atan thumma tutimmu li nafsiha wa tamdi ila wajhil aduwi wa ta'ti ta'ifatul ukhra fa yusalli biha rak'atan wa tutimmu li nafsiha wa yusallimu biha. Wa tsani ay yakuna fi jihatil qiblah fa yasuffuhumul imamu saffaini wa yuhrimu bihim fa idza sajada ma'ahu ahadus saffaini wa waqafa as-safful akhar yahrusuhum fa idza rafa'a sajadu wa lahiquhu. Wa thalithu ay yakuna fi shiddatil khawf wal tihamil harb wa yusalli kaifa amkanahu rajilan aw rakiban mustaqbil qiblati wa ghaira mustaqbilin laha. Salat khauf itu ada 3 macam. Pertama, yaitu apabila musuh berada pada posisi selain arah kiblat. Nah, dalam hal ini imam membagi jamaahnya itu menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama berdiri menghadap musuh untuk melindungi mereka yang sedang sholat, sedang kelompok kedua itu di belakangnya. Imam sholat dengan kelompok kedua 1 rakaat, kemudian kelompok kedua menyempurnakan sholatnya sendiri dan terus menghadap musuh. Kemudian datanglah kelompok pertama, maka imam pun meneruskan sholat bersama kelompok ini 1 rakaat. Kemudian kelompok ini menyempurnakan sholatnya, sedangkan imam tetap pada posisi duduk menunggu kelompok ini untuk mengucapkan salam bersama-sama kelompok pertama ini.
Nah, kedua, musuh berada di arah kiblat. Nah, kalau demikian maka imam menjadikan mereka dalam dua baris dan melakukan takbiratul ihram dengan semuanya. Nah, apabila imam sujud, maka ia sujud dengan salah satu shaf atau barisan jamaah, sedang shaf atau barisan yang lain berdiri menjaga. Apabila imam bangun, maka shaf kedua sujud dan ikut menyusul berdiri bersama imam dan barisan yang lain. Nah, situasi ketiga ini yang paling membahayakan. Jadi, situasi di dalam keadaan sangat menakutkan dan perang sedang berkecamuk. Maka siapapun hendaknya sholat sebisanya, baik dalam keadaan sambil jalan kaki atau naik kendaraan, menghadap kiblat atau tidak, itu tidak masalah. Hukumnya tetap sah. Begitulah pembahasan kita kali ini, semoga dapat bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Akhiran, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.